Ibu pada sehat kan Ibu ya? Sehat ya. Pagi ini kita mulai lagi, kita posyandu supaya operasi hamil. Nah, jadi kalau di sini untuk materi hari ini kita membahas lagi pemeriksaan kehamilan. Untuk pemeriksaan kehamilan diwajibkan sudah harus 6 kali pemeriksaan selama kehamilan, itu minimal ya, wajib standarnya. Nah, di mana yang untuk trimester 1 di usia mulai hamil sampai umur 12 minggu itu pemeriksaannya ada 2 kali. Sekali diharuskan harus ke dokter spesialis kandungan. Fungsinya apa? Bisa untuk melihat lihat di USG dia jadi kita itu berkembang karena yang sekali lagi boleh di posyandu, boleh di bidan, di puskesmas, di pustu ya. Nah, itu 2 kali dalam waktu trimester pertama yaitu umur 0 sampai 12 minggu. Nah, yang 1 kalinya lagi itu di trimester kedua. Trimester kedua itu umur kehamilan 12 minggu sampai 24 minggu. Nah, itu boleh juga di posyandu, di pustu, puskesmas, di tempat bidan boleh. Nah, yang trimester 3 atau yang kita sebut dengan hamil tua, nah itu 3 kali minimalnya periksanya. Nah, di sini kembali dianjurkan harus USG lagi ke dokter kandungan yang fungsinya untuk melihat apakah ketuban air ketuban kita masih cukup, letak bayi kita apakah bagus, ada lagi kayak untuk lihat plasenta bayi kita tadi pusatnya itu kayak ada pengapuran apa enggak gitu ya. Nah, yang 2 kalinya lagi kan 3 kali ini ya, 24 minggu sampai 40 minggu. Yang 2 kali lagi kembali bisa di puskesmas dan pustu. Untuk tapi kan kita kalau kita di desa-desa ini ya, kita ikutilah posyandu setiap bulannya, biarpun standarnya itu memang cuma 6 kali kan, tapi apa lebih baik setiap bulan kita datang. Nah, untuk pemeriksaan yang kita lakukan ya istilah 10T. Yang pertama tuh menimbang berat badan dan tinggi badan. Nah, kalau tinggi badan tuh kita lakukan cuma sekali aja. Minimal berat badan ibu naik itu selama proses kehamilan itu 9 kilo minimal. Artinya dia naiknya 1 kilo setiap bulannya ya. Yang kedua, mengukur tekanan darah. Nah, ini kan kita lakukan juga setiap hari ya, setiap posyandu ini ya. Kita tensi, apakah darah tinggi, apa darah rendah. Terus yang ketiga, menilai status gizi. Nah, kita ukur sekarang ininya lingkar lengannya. Kalau dulu itu lingkar lengan tuh diukur cuma sekali aja, waktu mulai dari awal kehamilan. Kalau sekarang tiap bulan. Selanjutnya nomor 4, mengukur tinggi pundus seteri atau tinggi rahim. Nah, tinggi perut kita. Nah, fungsinya itu untuk mengetahui apakah kita itu umur kehamilan sesuai atau enggak dengan tinggi perut. Nah, itu berpengaruh ke berat janin. Nah, biasanya ini juga dilakukan setelah umur kehamilan 4 bulan lah, baru dia dapat. Kalau masih awal kehamilan belum teraba ya, cuma teraba kalau turun atau terasa atau enggak, terasa atau enggak ya. Yang selanjutnya nomor 5 yaitu tentukan presentasi denyut jantung janin. Nah, kita pakai nama untuk mengukur denyut jantung janin itu Doppler ya, yang bunyi duduk itu. Nah, itu juga biasanya bisa agak jelas hasilnya itu di usia 5 bulanan. Tapi yang selanjutnya, nah yang nomor 6 ini screening status imunisasi TT. Nah, yang TT untuk TT satunya kita hitungnya mulai dari caten. Jadi nanti berlanjut lagi dia ke TT2, TT3, TT4 sampai TT5.
Nah di TT ini setelah kita mendapatkan TT 5 kali, itu kita udah terlindungi selama 25 tahun. Nah yang ketujuh, memberi tablet tambah darah. Kita kasih ya setiap kali pertemuan posyandu kita kasih tablet tambah darah, sama kalau untuk tolak, kalau tablet tambah darah itu untuk injek besi ya. Yang kedelapan, melakukan pemeriksaan atau tes laboratorium. Yang sekarang kita harus pemeriksaan HB. Kalau pemeriksaan HB sudah dari dulu ya. Pemeriksaan HB sekarang yang itu critical eliminasi, yaitu sifilis, HIV, sama hepatitis. Itu wajib program pemerintah sekarang ya. Yang ke-9, tata laksana atau penanganan kasus. Ini misalnya ada yang kita curigai atau kita lihat, kita periksa, sudah harus membutuhkan penanganan selanjutnya, itulah yang disebut dengan tata laksana penanganan kasus ini. Segera dirujuk, segera diantisipasi ya. Yang ke-10, temu cara atau konseling. Nah setelah kita lakukan pemeriksaan, nah kita melakukan konseling, tanya jawab gitu kan. Biasanya kalau harus periksa saya tanya sini, ada keluhan, ada ini, apa masalah, apa yang mau ditanya, itu termasuk temu bicara ya. Kalau untuk hari ini kayaknya materinya cuma sebatas itu dulu, dan bukunya tolong baca-baca ya. Yang ini diisi ini bagian ini yang isi ibu-ibu loh, ibu-ibu hamilnya. Nah misalnya ini kan bulan ke-1, nah bulan ke-1 ini kan dia ada tanggalnya nih, bulan ini 30 hari. Jadi kita yang ini untuk pengisian, tempat pengisian tablet tambah darah, dicentang sendiri, diminum kalau diminum centang, kalau nggak diminum ya titikkan gitu. Kalau memang nggak diminum, misalnya diminum sini ya, misalnya ya udah lewatkan aja, nggak apa-apa. Kan namanya beda, bisa lupa atau lagi mual, malas minum obat, kan bisa ada ini, tapi sebaiknya diminum rutin. Ya udah, kalau gitu sekian dan terima kasih ya. Kita lanjut ke pemeriksaannya.